Hey Sobat Naga Langit, untuk nemenin kalian stay at home, kita akan buatkan video question and answer seputar Bearded Dragon. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk lewat WhatsApp maupun Instagram. Tapi hari ini saya pilih 15 pertanyaan yang memang bisa saya jawab. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, pertanyaan yang pertama. Bro, saya mau pelihara BD. Mau beli satu pasang yang Juve. BD ada berapa jenis dan harganya yang Juve sepasang berapa ya? Oke, kalau masalah harga ini relatif ya. Bisa bervariasi karena kan jenisnya, mobnya banyak, kemudian size-nya, sex-nya, kemudian warna, pattern-nya juga mempengaruhi harga ya. Tapi kalau untuk yang normalan ya sekitar 2 jutaan, 3 jutaan sepasang bisa dapat yang ukuran Juve ya. Kemudian BD ada berapa jenis? Nah, kalau jenis Bearded Dragon atau Morph itu ada beberapa. Yang saya tahu ada Hypo, ada Translucent, ada Leatherback, ada Silverback, kemudian ada Danner, ada Zero, kemudian ada Witchblade dan Thunderbolt. Itu yang saya tahu. Oke, next pertanyaan yang kedua. Selamat pagi Om, izin bertanya. Semisal BD jam 10 saya jemur 10 sampai 15 menit, apakah boleh lampu UVB di kandang saya matikan? Mengingat BD sudah berjemur jam 10-an yang kaya dengan UVB. Terima kasih. Kalau durasi jemurnya setiap harinya hanya sekitar 10 sampai 15 menit, saya kira masih butuh tambahan penghangat ya. Misalnya lampu UVA, lampu UVB, kemudian headpad ya. Kalau headpad itu bisa dipakai 24 jam karena kan tidak silau ya, tidak terang. Itu. Kemudian yang ketiga, mau tanya Min, tips dan triks buat keep Bearded Dragon di dataran tinggi yang cenderung dingin. Yang namanya dataran tinggi ya biasanya dingin ya, pegunungan. Dan curah hujannya tinggi. Nah, kayak di Bandung, di Malang gitu ya. Banyak kok teman-teman di Bandung, di Malang yang berhasil breed ya, sukses untuk membesarkan maupun juga breed ya. Ya syaratnya karena Bearded Dragon itu kan asli gurun, tentunya suhunya juga tinggi ya, di range 35 sampai 38. Yang penting kita atur saja suhu kandangnya di range itu ya, di range 35 sampai 38 lah kira-kira. Itu saya kira aman, nggak masalah ya. Kemudian yang berikutnya, Bang mau tanya, di kandang BD itu wajib dikasih lampu nggak sih? Kalau menurut saya sih wajibnya penghangat ya. Jadi tempat saya kebanyakan tidak menggunakan lampu penerang, tapi menggunakan headpad. Ya, headpad itu penghangat alas. Ya, nanti bisa cari di toko online. Kalau mau pakai lampu, ya boleh saja, silahkan ya. Yang penting kalau malam hari dia harus punya area untuk tidur ya. Jadi nggak semuanya itu terang. Kalau semuanya terang dia nggak bisa tidur seharian atau semalaman gitu ya. Berikutnya, usia BD jantan dan betina siap kawin di umur berapa ya Mas? Kalau untuk idealnya untuk dikawinkan itu umur 1 tahun, atau size-nya panjangnya sekitar 45 cm, kalau bisa lebih ya. Ya kalau beratnya relatif, ada yang bilang 300 gram, ada yang 400 gram gitu ya.
Yang jelas ukurannya, size-nya di atas 45 cm itu aman ya. Biasanya usianya sekitar 1 tahun. Kemudian Om mau tanya, BD kecil emang jarang makan sayur ya? Kalau bearded dragon kecil itu memang dia lebih dominan insects ya. Jadi makan serangga, pemakan serangga sekitar 70% kalau di web luar itu katanya sekitar 70%. Tapi saya nggak pernah ngukur dikasih jangkrik berapa, ulet berapa, sayur berapa. Yang jelas tiap hari kita kasih potongan sawi atau sayur yang lainnya dia mau. Kemudian halo Bang, mau tanya harga standar bearded dragon kisaran berapa ya? Mau belajar. Nah, ini saya nggak bisa jawab juga ya, karena kan standar itu bearded dragon ya nggak ada standarnya juga ya. Karena kan punya berbagai mob, kemudian juga warna, pattern ya atau motif, kemudian size-nya juga ngaruh, kualitas fisiknya, kesehatannya juga mempengaruhi. Jadi harganya mulai dari 500 lah ya. Babynya yang kecil normalan itu biasanya start from 500.000 ya. Sampai berapa? Ya 20 jutaan ada. Oke, lanjut. Danner karakteristiknya kelihatannya apa ya Pak? Danner ya, Danner, mob Danner. Karakteristiknya mungkin cirinya yang dimaksud ya. Cirinya itu ciri fisiknya yang pertama di area janggut ya, duri-duri di janggut itu kalau yang normal kan dia menghadapnya ke bawah ya. Kalau Danner itu ke atas ya, menghadapnya ke atas, jadi berbalik, kebalikannya yang normal. Jadi di bagian belakang janggut ya, janggut dalam ini. Kemudian motif punggung dan juga motif ekornya ya beda dengan yang normal. Nanti lebih detail lagi mungkin akan kita bahas di tema morph ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, bagaimana cara mencerahkan warna supaya semakin kinclong BD-nya. Kemudian cara membuat nafsu makan untuk BD, maksudnya menambah nafsu makan BD. Kemudian kalau cahayanya kurang, maka akan mempengaruhi suhu tubuh dan warna atau tidak. Oke, banyak banget pertanyaannya. Cara mencerahkan warna. Sebetulnya warna itu kan bawaan ya, genetik dari indukannya. Jadi kalau indukannya itu warnanya warna-warna klasik standar, ya nggak mungkin juga dibuat super red gitu ya. Jadi memang satu faktor genetik atau bawaan. Tapi perawatan kita sehari-hari itu juga mempengaruhi sedikit kualitas warna. Gitu. Jadi kalau perawatan kita maksimal, suhunya sesuai gitu ya, kemudian dianya sehat, pasti akan mengeluarkan warna yang maksimal juga. Kemudian menambah nafsu makan untuk BD. Jadi saran saya gunakan atau berikan tambahan dia multivitamin ya, kemudian kalsium, kemudian jemur cukup ya, itu syaratnya. Selamat sore Om, saya mau bertanya, BD saya sudah 3 harian matanya sayu kayak hewan-hewan sakit lainnya dan nafsu makan sangat sedikit. Itu kira-kira cara ngatasinya gimana ya Om? Terima kasih. Ciri-ciri dia atau bearded dragon itu kurang sehat, salah satunya adalah matanya sayu. Jadi kayak merem gitu ya, sayu, kurang sempurna meleknya. Nah, itu salah satu ciri kalau bearded dragon kita sakit. Nah, maka harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kebersihan kandangnya. Yang kedua, suhu dan kelembaban di kandang itu. Kalau kebersihannya sudah oke, kemudian suhunya sudah sesuai, kelembabannya sudah sesuai, kok ternyata masih seperti ini,
ya mungkin kurang jemur atau kurang rendem gitu ya. Kalau rendem jemur sudah oke, ya bawa saja ke vet ya, bawa saja ke dokter hewan yang lebih paham. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, permisi Gan, mau tanya, BD-nya ready? Kira-kira kisaran harganya berapa Om? Saya minat tapi saya masih pemula. Mungkin ada saran buat pemula gitu. Yang pertama, stoknya kosong ya kan, jadi belum kita update lagi. Kemudian saran untuk pemula, saran saya beli dulu yang size-nya juve atau remaja ya, kira-kira size 20 sampai dengan 40 cm yang daya tahan tubuhnya sudah bagus ya. Kemudian beli dulu yang normalan atau main yang normal dulu aja, karena sayang kalau beli yang mahal-mahal, yang morph yang mahal-mahal tapi kemudian nggak bisa ngerawat, mati. Jadi mending beli yang standar dulu, yang morphnya atau non morph dulu ya, non morph dulu, kemudian dipelihara, dibesarin. Kalau sudah bisa besarin, nanti baru ganti atau nambah koleksi yang lainnya. Berikutnya, mau pelihara tapi emang buat pelihara aja, nggak buat breeding. Yang cocok morph apa ya Min? Biar harganya juga menyesuaikan kantong. Nah, ya cari yang normalan dulu aja, normal scale aja dulu ya, yang non morph atau yang morph hypo itu kan masih agak terjangkau harganya ya. Kemudian dicoba dibesarkan dulu. Kalau sudah bisa besarin, sehat, baru nambah koleksi yang lainnya. Oke? Buat ningkatin birahi jantan atau betina gimana Min? Saya punya sepasang, udah panjang 45-an. Tapi perasaan belum kepantau kawin aja. Udah sebulan digabung aja. Wow. Maksudnya udah sebulan digabung tapi kok nggak kawin-kawin, nggak kepantau kawin gitu ya. Mungkin sering juga ditinggal, jadi nggak tahu kalau dia sudah kawin gitu ya. Saran saya untuk ningkatin birahi, dipisah ya, jantan betina harus dipisah kandang paling tidak seminggu, kemudian digabung 3 hari gitu ya. Jadi kalau sudah 3 hari pisah lagi seminggu, kemudian gabung lagi. Nah nanti kalau belum kawin juga ya pisahnya agak dilamain gitu ya. Oke, itu yang biasa kita lakukan begitu. Kemudian mau tanya Min, saya mau beli BD, mau beli takut kemahalan, sama mau nanya tips dan trik sebelum membeli BD, sama kasih harganya, sama ukurannya. Waduh, ini kebetulan stoknya lagi kosong bos. Morphnya tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada beberapa morph. Kemudian mau beli tapi takut kemahalan, ya belinya yang standar saja, yang warna-warna klasik, warna-warna yang non morph gitu ya, yang normal scale aja. Kemudian tipsnya sebelum membeli BD ya, yang pertama pelajari dulu care sheet-nya, perawatannya apa saja yang dibutuhkan gitu ya, alat-alatnya, kandangnya seperti apa, kemudian kebutuhan yang lain ya, vitamin, lampu dan seterusnya dipelajari dulu ya. Kemudian tips membelinya, pantau dulu di forum-forum jual beli, kemudian cari yang sehat, yang kelihatannya sehat. Kalau bisa minta video makan. Kalau makannya rakus ya itu bisa Anda beli itu ya. Oke, tadi 15 pertanyaan sudah kita jawab semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman sekalian, terutama yang baru memelihara baby dragon. Kalau ada pertanyaan yang spesifik terkait dengan baby dragon, silakan ajukan lewat komentar di bawah. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Karena tadi kan baru secara umum ya, tanya jawab secara umum. Lebih spesifik silakan ajukan lewat kolom komentar. Nanti akan kita buatkan video kontennya. Oke, semangat!